Selamat pagi Pak, nama lengkap saya Maria Caroline Bindi Miraria dari kelas 11 SUS 4. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan tugas PJOK mengenai lari jarak jauh. Tanpa memperpanjang kata lagi, langsung saja ke nomor yang pertama. Jelaskan pengertian lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik yang lebih mengutamakan ketahanan fisik pada saat berlari dengan jarak yang jauh, sekitar 3.000 sampai dengan 10.000 meter. Nomor yang kedua, sebutkan teknik dasar lari jarak jauh. Untuk teknik dasar lari jarak jauh ada 4 teknik dasar. Yang pertama, teknik dasar start. Yang kedua, teknik dasar lari. Yang ketiga, teknik pernapasan. Dan yang terakhir, teknik saat melewati garis finish. Yang pertama, teknik dasar start. Teknik dasar yang digunakan pada saat start pada lari jarak jauh adalah teknik dasar start dengan posisi berdiri. Yang kedua, teknik dasar lari. Teknik dasar lari yang digunakan pada saat lari jarak jauh berbeda dengan teknik dasar pada saat lari sprint. Jika pada lari sprint, pelari diharuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya mulai dari awal atau mulai dari start hingga finish, berbeda dengan teknik dasar lari jarak jauh. Pada lari jarak jauh, atlet dituntut agar pintar-pintar dalam mengolah tenaga dan mengolah keseimbangan tubuh agar larinya tidak menurun atau kecepatan larinya tidak menurun di sepanjang lintasan. Untuk teknik berlari, caranya yang pertama, posisikan badan senyaman mungkin dengan dada dicondongkan sedikit ke arah depan. Yang kedua, posisikan kepala lurus ke arah depan. Yang ketiga, ayunkan lengan dengan santai. Yang keempat, sesuaikan irama lutut dengan ritme lengan. Dan yang kelima, bernapas dengan wajar dan disesuaikan dengan langkah kaki. Untuk tips pada saat awal berlari jarak jauh, yaitu dengan menggunakan kecepatan konstan atau semakin meningkat di sepanjang lintasan hingga mendekati garis finish. Yang ketiga, teknik pernapasan. Untuk pernapasan pada saat lari jarak jauh ada 3 teknik. Yang pertama, bernafas dengan menggunakan mulut. Yang kedua, pernapasan perut. Yang ketiga, pernapasan dangkal atau pendek dan berirama. Yang keempat, teknik melewati garis finish. Pada saat akan melewati garis finish, pelari berlari lebih cepat untuk mendapatkan posisi terdepan. Nah, di sini fokus mata harus tetap lurus ke arah depan. Ketika akan mencapai garis finish, pelari akan membusungkan bahu ke arah depan atau mencondongkan dada. Hal ini agar bagian tubuh tersebut dapat menjangkau finish terlebih dahulu. Soal yang ketiga, sebutkan faktor penentu kemenangan dalam nomor lari jarak jauh. Untuk lari jarak jauh ada beberapa faktor penentu kemenangan. Yang pertama, daya tahan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, gaya. Yang keempat, pertimbangan langkah. Dan yang kelima, kepemimpinan. Nomor 4, jelaskan peraturan lari jarak jauh dengan singkat dan padat. Untuk lari jarak jauh, ada 4 peraturan umum. Yang pertama, sebelum memulai perlombaan lari jarak jauh, wasit wajib memberitahukan jalur atau lintasan mana saja yang akan dilewati oleh atlet. Yang kedua, panitia tidak diperkenankan untuk memilih jalur ekstrim yang dapat membahayakan nyawa para atlet. Yang ketiga, panitia diwajibkan atau diharuskan untuk meletakkan atau memberitahu jalur dengan memberikan penunjuk arah untuk para atlet agar para atlet tidak tersesat. Yang keempat, atlet yang memiliki waktu terendah pada saat mencapai garis finish dapat dinyatakan sebagai pemenang. Nomor yang terakhir, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan
lari jarak jauh. Jadi sebelum melakukan lari jarak jauh, alangkah baiknya yang pertama, melakukan check up. Yang kedua, latihan secara rutin. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, makan makanan bergizi dengan pola makan yang teratur. Yang kelima, menyiapkan sepatu lari yang nyaman untuk dipakai pada saat lomba. Yang keenam, menyiapkan berbagai perlengkapan lomba. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah mengecek rute perlombaan. Sekian dari saya, Pak. Selamat siang.